Ya, silakan Mas Adri. Ya, baik Pak Andi. Mohon izin Pak, mau tanya Pak. Terkait yang data yang akan diberikan, kan kita belum lihat contoh raw datanya seperti apa ya Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, yang pertama, apakah nanti akan diberikan contoh raw datanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, untuk tambahan data yang diberikan, apakah nanti urutan kolomnya itu tetap sama dengan data yang pertama atau berbeda ya Pak? Itu mungkin Pak. Baik. Contoh raw datanya nanti kita berikan, ya. Jadi ada datanya. Terus data tambahan itu sama persis, Pak. Cuma nambahin aja. Jadi kalau tadinya cuma 10% datanya atau 20%, nanti tambahannya menjadi ada 80% data kita tambahkan. Dengan kolom, ya, dengan kolom yang sama, gitu ya. Dengan deskriptif. Jadi kita dengan sama persis modelnya gitu ya. Makasih Pak. Ya, jadi jangan khawatir ya, itu tidak ada data yang berbeda ya. Jadi, nah, data pertama yang awal itu kan itu sudah ada ininya, sudah ada kerangkanya ya. Oke, apa datanya, apa kolomnya, apa kategorinya, itu sudah ada. Kalaupun data itu tidak ada, data yang nanti ditambahkan gitu ya. Misalnya kan ada variasinya ya. Misalnya eh, berdasarkan kanal gitu ya. Nah, yang di dalam data yang awal itu belum ada semua kanal gitu ya. Mungkin baru mewakili telepon saja, tapi ternyata tambahan datanya nanti ada email, ada chatting, ada ini. Nah, itu kita akan berikan dalam deskripsi bahwa ada data untuk ini, ada datanya ini nih. Gitu ya. Jadi struktur datanya kita akan berikan. Oke, Mas Fadel, warna itu tidak ada masalah ya. Warnanya mau apa itu tidak ada masalah. Yang penting fungsi ya. Jadi kita belum tahun ini ya, kita tidak memfokuskan pada artistiknya ya. Ya, oke. Jadi fokus dulu pada fungsi dasar ya, fungsi dasar ya. Ya. Jadi kebenaran datanya itu lebih penting dulu ya. Ya. Oke. Ada lagi Mas Novan, silakan. Selamat sore, Pak Andi. Makasih, Pak. Sore, Mas Novan, silakan. Ada dua, Pak, pertanyaan saya. Yang pertama itu, untuk data tambahan yang kedua ini, yang 80%, itu kita dapatnya di jam keberapa tuh, Pak, ya? Dari 2 jam waktu itu. Yang kedua, untuk teknis penilaian, Pak, itu kita akan upload toolsnya itu ke aplikasi Scorecard itu, atau nanti selanjutnya dites oleh panitia gitu, dashboard yang kita buat itu, Pak. Baik, Makasih, Pak. baik. Terima kasih ya. Data yang kedua diberikan kalau sudah menyatakan selesai. Ya, jadi menyatakan selesai. Jadi selesai ya. Jadi apa namanya? Eh, begitu selesai, tim panitia akan menguji. Nah, mengujinya adalah nanti teman-teman diberikan data, terus masukkan loading data tersebut, dan panitia akan melihat hasil akhir dari data setelah data dimasukkan. Ya, jadi panitia akan melihat di komputer rekan-rekan semua. Ya, jadi tidak perlu upload kemana-mana gitu ya. Jadi data itu kita lihat nah, nanti mungkin teman-teman panitia akan screenshot atau apa, atau foto gitu ya, nanti sebagai bahan perbandingan gitu ya, untuk penilaian. Ya, jadi panitia akan menilai berdasarkan chart yang dihasilkan, ya, dilengkapi dengan data yang benar atau tidak. Ya, gitu ya Mas Novan. Terima kasih, Pak Andi. Sama-sama ya. Jadi data kedua hanya diberikan kalau udah selesai. Jadi nggak boleh lagi utak-atik gitu ya. Kalau sudah selesai ya nggak boleh utak-atik. Ya, cepet-cepetan mengerjakannya. Kalau nanti nilainya sama, maka cepet-cepetan mengerjakannya. Ya.
Jadi kalau misalnya nilai akhirnya semua bagus nih semua hasilnya ya, lengkap, semua menyelesaikan sesuai dengan deskripsi, maka siapa yang paling cepat menyelesaikan itulah yang menang. Gitu ya. Jadi yang menang adalah yang cepat ya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya saya sudah selesai gitu ya. Nah, jadi kita langsung untuk stop ya yang itu ya timernya, nanti yang ini ada timernya dan seterusnya. Nah, nanti menunggu sampai panitia menguji ya. Ya. Jadi karena mungkin yang menguji itu terbatas jumlahnya ya. Jadi kita ya coba bergiliran. Ya, tapi kalau misalnya 2 jam, semua selesainya 2 jam, nah itu yang akan pusing itu kalau semua nilainya sama gitu ya. Ya, kalau semua nilainya sama gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan sih 2 jam itu nilainya bisa berbeda ya. Eh, Mas Ridwan, kalau kita bocorin sekarang datanya seperti apa, nanti dibuat dulu gitu ya. Jadi ya dibuat dulu ininya, ya tinggal cemplungin aja jadinya ya. Jadi kita tidak bocorkan di awal ya. Ya ada tambahan data bisa saja gitu ya. Ada tambahan ya. Selain dari CSAT, NVS, ada kemungkinan seperti FCR, ada SLA, ya seputar contact center lah, service level, ya, ya ada seperti itu yang memungkinkan ya. Ya, quality score juga, quality score bisa juga jadi dashboard ya. Ya, jadi teman-teman bisa variasi tersebut ya. Ya, jadi tidak mutlak bahwa hanya itu ya. Jadi bisa eh, bisa quality score, bisa FCR, bisa SLA, bisa service level, bisa CSAT, NVS, ya. Boleh juga data-data yang lain yang ada di contact center. Tapi ya maksimumnya variasinya ya sekitar 5-6 ya, 5-6 grafik ya yang tampilkan gitu ya. Ya, filternya pun tidak banyak ya, paling 1-2 ya filter yang akan digunakan ya. Karena waktunya terbatas ya. Eh, Tentunya ya kami juga menguji ya. Jadi data yang kita gunakan itu juga kita uji sebelum kita lombakan, kita sudah menguji bahwa data itu bisa dilakukan pengolahannya selama 2 jam ya. Mas II nggak perlu mempresentasikan cara memahami membaca dashboardnya. Jadi harusnya dashboardnya self-explanation ya. Jadi dia bisa menjelaskan sendiri ya. Jadi karena datanya ditampilkannya ada ya. Oke. Nanti diuji aja ya. Jadi yang diuji itu adalah masukkan data, set filter. Udah, itu aja cara ujinya. Masukkan data, set filter. Ya. Oke. Ini kecanggihan kita menganalisa data. Ya, tapi kalau nggak tahu rumus-rumusnya itu memang susah juga tuh ya. Kalau nggak tahu rumusnya, ini rumusnya apa gitu ya. Nah, susah itu nanti ya, ya di ininya. Karena ini bukan eh, apa namanya, bukan hanya nampilin data, tapi data itu harus dibuatkan apa pivot ya, harus dibuatkan pivotnya ya. Ya, ya. Istilahnya ya pivotable-nya kalau Excel ya harus dibuatkan ininya ya, kalau nggak bisa klasifikasi susah itu. Oke teman-teman, mantap kan?
Apalah. Andi, Eh? sepertinya sudah aman ya Pak Andi Oh, ya. aman ya. Sudah aman lah. Ini orang-orang yang canggih nih dalam mengolah data ini, data analitik ya, pasti. Ya. Wah, ada yang bertanya, Rizky Satria. Silakan, Mas. Izin Pak Andi. Silakan. Pak Andi, untuk yang rekomendasi Pak Andi nih, yang paling gampang untuk pengolahan data dan membuat dashboard ini menggunakan Excel kah atau aplikasi apa Pak Andi? Aduh, ini nembak kalau kan. Janganlah. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman ya memilihnya ya. Yang mana yang paling mudah menurut teman-teman? Ya, Dan sering dipakai ya Pak Andi. ya betul. Ya, kan misalnya teman-teman mau pakai Tableau, Power BI, atau apa gitu ya, mau pakai Data Studio, pakai Google Sheet juga bisa ya, Excel bisa. Seharusnya sih semua bisa ya untuk hal tersebut ya. Mas Baik, Adi, terima kasih Pak Andi. Ya, Ya. maaf ya saya tidak bisa memberikan advice untuk hal tersebut gitu ya. Karena nanti kalau ini kita berikan advice terus teman-temannya grogi pakainya, nah susah kan? Ya, silakan Mas Adri. Pak Andi, punten satu lagi Pak. Nanti kan Ya. yang mengecek kesesuaian data saat nambah data kedua itu kan panitia ya Pak? Ya, betul. Nah, semisal Pak kita menggunakan Excel, terus menggunakan pivot table, itu kan harus refresh manual ya kalau pivot table itu. Ya. Nah nanti panitia itu akan melakukan refresh manual atau harapannya nggak perlu melakukan refresh manual Pak? Nggak apa-apa, itu refresh manual bisa Pak. Kan nanti teman-teman dikasih data ya. Jadi yang operate itu teman-teman juga. Jadi teman-teman masukkan datanya, ya, terus refresh ya. Nah, udah masukin datanya ya, teman-teman tinggal klik filternya aja, ya kan? Filter udah benar atau tidak, ya kan? Ya cuma 2 tahapan sih yang dilakukan panitia gitu sebetulnya ya. Jadi data sebelum difilter seperti apa, data setelah difilter seperti apa, kan itu ya. Ya, jadi ya kan? Jadi parameternya sudah ada gitu ya. Ya. Jadi nggak banyak lah yang harus kita periksanya, bandingkan itu aja. Kalau memang harus di refresh itu nggak apa-apa. Ya itu bagian daripada manual proses ya yang harus. Tapi kan kita tidak lihat estetikanya seperti itu ya. Saat ini ya. Mudah-mudahan di tahapan-tahapan selanjutnya kita bisa lebih ya. Terima kasih Pak. Ya, betul. Silakan sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita wrap up sesi pembekalan sore ini. Silakan. Mbak Alia, Iya, silakan Mas Ridwan. izin Mbak satu lagi, Pak Andi izin bertanya. Iya. Ini masih seputar data yang tadi Pak. Iya. Untuk data yang nanti akan diberikan, apakah sedetail seperti data reporting Pak di Teamwork? Seperti itu baik data yang pertama maupun yang kedua.
kan harus ada proses pengolahan yang lebih detail lagi ya Pak, seperti reporting gitu ya, itu satu. Yang Ya. kedua, ini untuk yang data analitik ini, kita nanti diberikan latihan juga kan Pak ya, sama seperti kategori teamwork lainnya. Betul, kita berikan latihan. Ini kita berikan data buat teman-teman untuk olah. Ya, dan bentuknya. Ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk latihan, ya, jadi maaf ya, ini bentuknya jadi kita kasihkan data untuk ini bentuknya seperti ini, ya sementara ya, kan ini uji coba ya. Nanti kita kasihkan datanya. Data ini kita akan bukakan teman-teman untuk akses ya. Bentuknya seperti apa. Gimana caranya membuat datanya itu seperti ini gambarnya. Ya. Siap, terima kasih Pak Andi. Ya, jadi nanti kita berikan. Nah, untuk data yang diberikan data itu pasti kita berikan data seperti lomba reporting ya. Itu datanya lengkap. Ya, detail ya. Ya, datanya lengkap ya. Detail supaya bisa diolah. Ya, jadi nanti mainnya ya kayak gitu, filtering ya. Filtering datanya, diolah, dikombine gitu ya. Ya.